calon pembeli nggak ada itu mobilnya hilang. Motornya hilang. Bisa itu bisa sampai kayak gitu. Karena ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kami bisa silaturahim dengan sahabat kami yaitu Ustadz Muhammad Irfan LC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustadz, ya? Alhamdulillah sehat. Tabassum, selalu tersenyum ya. Masya Allah. Semangat Sedang itu ibadah. Masya Allah. Baik, kita awali jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, spesial hari ini kita akan berbicara tentang Ruqyah Syariah langsung dengan Ustadz Irfan. Masya Allah. Silakan Ustadz, tentang Ruqyah itu apa sih, yang sebenarnya seperti apa, mohon dijelaskan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih pada sahabat saya, sahabat terbaik saya, Amin. Ustadz Maliki. Masya Allah. Baik, saya buka dengan salam ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah sekalian, pemirsa sekalian, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berkunjung di salah satu mushola di perumahan Virgin ya, atau Geria Bojong Baru di Cibinong, Bojonggede. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan tadi kita sudah melaksanakan pelatihan ruqyah. Baik. Tadi alhamdulillah jamaah cukup antusias dan ada beberapa yang kita tangani. Jadi tadi kita berikan arahan daripada fungsi dan tujuan ruqyah. Ruqyah itu dari segi artinya adalah pengobatan secara Islami. Pengobatan secara Islami. Ya, gitu. Atau dikenal juga dengan jampi-jampi. Tapi ini beda lain. Jampi-jampinya dengan jampi-jampi Islami. Bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dipilih atau terpilih untuk mengobati, untuk edukasi, untuk melatih. Oke. Mengobati, edukasi, dan melatih. 3 poin itu ya. 3 poin itu. Di antara tujuan ruqyah adalah kita memberikan pelajaran atau edukasi bagaimana cara menangani penyakit-penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Oke. Medis non medis ya. Iya. Medis bisa, non medis bisa. Non Ya? medis bisa. Oke. Subhanallah. Masya Allah. Ya, medisnya mungkin kita padukan dengan pengobatan herbal, Oke. ada- terapi, totok, saraf, sekaligus ruqyah. Oke. Non medis itu yaitu juga dengan ruqyah. Kita bacakan langsung ayat-ayat ruqyah. Kemudian di antara tujuan ruqyah adalah memberikan stimulasi atau rangsangan kepada tubuh marki. Marki artinya orang di ruqyah. Oh, objeknya ya. Objeknya. Orang yang diruqyah ya. Iya, kita rangsang kira-kira dia ada gangguan atau tidak. Kira-kira dia ada penyakit atau tidak. Bisa kita rangsang dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kita bacakan terus berulang-ulang. Ya, di antaranya dengan mediasi air. Oke. Oh, Ya, ada ruqyah. wasilah air ya, mediasinya ya. Medisinya ruqyah. Kita bacakan di antaranya dengan ditiup. Dekatkan air itu di mulut kita atau lidah kita. Bacakan misalkan surat Al-Fatihah, Oke. Ayat-ayat tertentu ya. surat Al-Fatihah. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 alif lam mim, Oke. ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, Oke. Amanah Rasul sampai terakhir. Boleh kita tambahkan dengan misalkan surat Al-Hasyr, Law Anzalna, terus kemudian ditutup dengan surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dan dibarengi dengan doa-doa. Contohnya doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma rabban nas anta syafi isfi. Boleh isfini sambil diuluskan dadanya. Oh, ada ini ya. Isfini ya Allah, Apa? sembuhkanlah. Sentuhan ya. Sentuhan. Boleh seperti ini. Isfini ya Allah, syifaan la yughadiru saqama. Tarik.
Ini untuk merabah penyakit atau kita yang bisa disebut meraja penyakit dengan jampi-jampi ruqyah. Bacaan Al-Quran semua ya, dan Quran. doa ya. Betul. Kemudian kita tarik ke atas, buang. Kita ulang lagi, bacaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kemudian kita tekan ke atas sampai ke tenggorokan, keluarkan dari mulut. Oke. Nah, itu biasanya apa Ustaz, dampaknya Ustaz? Dampaknya- Soalnya kan setiap orang kan beda-beda nih. Betul. Biasanya seperti apa pengalaman Ustaz Irfan? Oh iya. Pengalaman mula-mula dia mual. Mual ya? Ini mual-mual dulu ya? Mual dulu. Kayak orang hamil dong. Hamil. Sahabat-sahabat. Iya. Kemudian Oke. mulai pusing. Oh, ada pengaruhnya ya? Pusing. Iya, pusing. Itu ada perasaan ke atas itu. Oke. Apa namanya? Dorongan ke atas. Sehingga dia menghasilkan ada muntah. Ya. Dan tidak semua orang yang kita ruqyah nggak semuanya muntah. Oke. Kadang ada yang dia sendawa. Oke, keluar angin dari dalam Angin gitu dari ya. dalam, iya. Ada yang dia keringatan. Basah kuyup keringatan, ada yang gemetaran tangannya seperti ini. Itu kenapa Ustaz? Apakah memang ada pengaruh dari unsur-unsur tertentu atau memang gimana? Iya. Kebanyakan yang kita ruqyah ada pengaruh unsur-unsur tertentu. Oke. Jadi gangguan itu ada yang disebut namanya ketempelan, Ustaz. Oh, oke. Dia Ketempelan. Tempelan, dia lagi jalan. Satu wilayah ya, misalnya kan. gitu. Ya namanya dia kan kadang-kadang juga nyari sesuatu. Misalkan kita lagi duduk kata jinnya, dia melempar ke sesuatu sehingga dia menempelkan ke tubuh orang yang melempar dengan sembarangan tersebut. Kemudian yang kedua biasanya ada sesuatu amalan. Oh, amalan bisa juga. Amalan bisa juga. Apa saja bentuk amalan yang bisa? Amalan macam-macam, ada wirid-wirid tertentu, misalnya baca ayat kursi. Memang itu Kan itu kan baca Al-Quran. Bagus Iya. kan Ustaz? Kok Bagus. bisa ada ini juga? Kenapa bisa Iya, begitu? Tapi memang tidak ada tuntunannya. Oh, oke. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Bacanya segini sekian ada yang Nah, baca- iya. Mohon maaf, biasanya kan ada orang yang dengan hitungan Iya. tertentu. Tentu ada yang baca setiap hari 100, ada sampai 1000. Masya Allah. Setiap sekali selesai sholat, misalkan sholat zuhur dibaca 1000, habis asar dibaca 1000, sampai malam dibaca terus. Dan itu bisa memicu daripada apa yang disebut namanya khodam. Oh, oke. Khodam ya. Khodam itu, khodam artinya kan pelayan. Membantu kalau bahasa Membantu. Arabnya. Jadi masuk jin paling senang dengan seperti itu. Tidak diundang aja dia menggoda, bagaimana diundang seperti itu. Masya Allah. Nah, solusinya bagaimana itu Ustaz? Solusinya Masyarakat. adalah kita berakidah, bertauhid yang bagus, yang lurus, sesuai apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama kita, para tabi'in, para sahabat dan nabi. Itu jalan selamat. Banyak sekali amalan-amalan yang diajarkan oleh para sahabat, oleh nabi. Di antaranya adalah zikir maksurat. Ya, zikir maksud pagi petang ya petang, biasanya. benteng kita pagi dan petang. Itu subhanallah. Kalau kita dawamkan terus, kita zikirkan terus, kita baca terus, insya Allah akan menjadi benteng kita, akan menjadi penguat diri kita. Subhanallah. Auranya akan terpancar dalam diri kita. Subhanallah. Subhanallah. Terkait eksternal Ustaz, Mm-mm. pernah nggak ngalamin seperti itu? Artinya mungkin seorang ini ada kiriman sihir, teluh kah, atau santet kah? Itu seperti apa sepandangan antum praktisi ruqyah Ustaz? Iya, pengalaman kita ada. Ya, jadi ada yang dikirim, terutama itu kebanyakan kaum Hawa. Kaum Hawa ya? Itu kaum Hawa berarti lebih rentan Lebih ya? rentan. Oke. Kaum wanita apalagi yang masih bujang. Belum lama kita meruqyah di Pancoran. Oke. Masih gadis, umur 25. Masya Allah. Masya Allah. Dan Masya Allah emang Allah kasih kelebihan, parasnya cantik, bagus, sehingga banyak yang suka. Ketika ada seseorang yang suka sama dia, menyatakan dia suka, kemudian ditolak, maka dukun bertindak atau Ada unsur lain unsur ya? lain dia gitu. Kemudian Oke. seperti ada yang masuk ke dalam perut, dia mulai meronta-ronta, mual-mual. Nah, tidak lama kita datang, kemudian kita netralisir, kita rangsang, kita ajak dialog. Oke.
Itu bisa selesai ya. Bisa selesai insyaallah. Nah, Ustadz, terkait itu juga kan ke depan ini kan tentunya kan banyak pemirsa yang mungkin ingin tahu juga nanti kan terkait ruqyah ini. Iya. Kan sudah ada tadi simulasi yang praktek langsung kan. Iya. Nah, untuk ke depannya seperti apa program Ustadz nanti rencananya? Program kita insya Allah kita nanti akan membumikan, mengenalkan apa itu ruqyah syariah. Kita bikin komunitas Ustaz. Ntar perlu Ustaz nanti jadi ruqyah juga. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Nemenin antum ya. Oke, nah kan selain personal, itu kan kita sudah bicara apa tadi yang diruqyah ya orang. Selain itu apa aja yang bisa diruqyah Ustaz? Iya. Pengalaman anak pernah meruqyah tanah. Tanah bisa diruqyah? Bisa diruqyah. Karena kok bisa, Ustaz? tanah itu sebenarnya benda hidup. Oke. Makhluknya Allah. Kemudian bisa meruqyah hewan yang buas seperti anjing. Bisa juga? Bisa, alhamdulillah. Tadinya anjing yang suka menggonggong, suka nggak pernah diam. Setiap ada tamu yang ke rumahnya, bong. Ternyata akhirnya yang punya rumah ngaku ini anjing ada pendampingnya sosok hitam. Saya nggak sengaja itu meruqyah anjing. Saya meruqyah tempat bisnis yang punya rumah. Ternyata saya ruqyah sekaligus saya ruqyah tanahnya. Tanah itu nggak bisa nyerap air sama sekali. Oke. Dan dia tanahnya keluar seperti nyembur. Kata yang punya rumah, Ustadz ini tanah nggak bisa nyerap air. Jadi kalau banjir itu parah. Kemudian sini ambil pisau, saya ikhtiar. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah, saya tancapkan itu ke tanah. Bismillah Allah pun. Blok. Tiba-tiba anjing jatuh ke lep, blok. Ada seperti terlempar. Blok, gitu. Nah, jauh. Tapi tak terlihat. Tak terlihat. Ada yang terlihat. Ada yang terlihat. Itu makanan piring anjing. Mentah. Nah, saya tanya, pernah begini nggak? Nggak pernah sebelumnya. Gitu. Kemudian tanah yang udah kita tancap pisau itu saya testimoni dengan air. Alhamdulillah tanah itu mulai menyerap air dan hilang. Saya kubur semua tanah yang sudah keluar. Alhamdulillah sampai sekarang bisa menyerap ya. Menyerap. Berarti bisa rumah. Bisa rumah. Apa aja Ustaz yang bisa diruqyah? Rumah, tempat yang kosong, ruko, gudang ya. Iya, tanah, binatang buas. Nah, itu. Artinya kan kalau rumah saja kan baru berapa hari nggak ditempatin, sudah ditempatin pun masih ada, betul nggak? Seperti apa Ustaz? Masih ada, iya. Itu, ya. Ketika kita masuk ke rumah kosong tersebut ada hawa-hawa yang tidak nyaman. Gitu. Terkadang yang menempatkan terasa ketika malamnya ada sesuatu yang dirasakan atau mengganggu atau lewat mimpi. Terkadang pula itu di halaman rumah itu ditanam sesuatu atau ditaruh sesuatu benda-benda keramat. Maka itu perlu kita juga ruqyah dengan cipratkan air atau semprotkan dengan semprotan seperti biasa. Seperti spray ya. Kita semprotkan ke halamannya, ke bunga-bunganya, kemudian ke tiang-tiang rumah, kemudian ke sudut-sudut rumah, di kamar-kamar. Subhanallah. Berarti salah satunya bisa juga tempat usaha ya? Bisa juga. Tempat usaha itu kan biasanya kan aku pernah dengar di masyarakat itu kan ada saingan. Iya. Itu pernah nggak? Pengalaman kayak gitu? Waktu kita di Depok di Cilodong itu. Oh di Cilodong, kenapa itu? Jadi dia punya showroom. Showroom ya? Showroom ada mobil, ada motor. Ketika ada konsumen yang mau beli, calon pembeli, nggak ada itu mobilnya hilang. Stop bro. Motornya hilang. Bisa sampai kayak gitu? Karena ada yang pesaing yang ngerjain, yang ngirim sesuatu. Kemudian dilihat masuk ke situ, ternyata ada kabut doang putih. Jadi mobilnya nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Stop. Sampai begitu ya? Tapi kesalahan juga terhadap yang punya showroom itu, dia akhirnya tarik juga ke pengobatan yang salah. Oke, jalurnya tidak syar'i. Justru malah mengundang lagi, makin kuat. Dia menyediakan kopi di atas mobilnya itu. Kopinya pakai ini sajen mohon maaf ya Ustaz ya. Iya. Kan biasanya orang kan pakai yang kayak gitu-gitu kan. Kopi pahit apa segala macam, astagfirullahaladzim. Itu nggak boleh Ustaz ya. Nggak boleh, syirik ya. Syirik ya. Perbuatan syirik yang sangat Allah murkai. Kemudian saya bilang, ini kopinya harus dibuang, segera dibuang, kata dia.
Saya nggak bisa Ustaz, takut marah katanya. Oh, berarti masih diedukasi Ustaz. Yang seperti itu memang Betul. penting juga ya. Penting. Artinya dengan adanya ruqyah syariah itu Iya. bagian daripada edukasi kita untuk umat ya. Betul. Supaya tidak salah dalam melangkah ya. Betul. Sensitif sekali ya Ustaz yang kayak gitu Ustaz. Sensitif sekali itu, Insya Allah. Dan sekarang banyak berpenampilan alim, tapi padahal dia bukan Ustaz. Itu yang ngeri-ngeri juga ya. Itu iya. Berarti intinya apa, Ustaz? Intinya adalah tadi kita harus melek, harus tahu bagaimana pengobatan syar'i yang benar. Di antaranya adalah ruqyah syariah. Kita mengedukasi masyarakat, nih ruqyah syariah ini pengobatan tibun nabawi yang diajarkan oleh Nabi Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya terkait tentang ruqyah syariah. Sahabat-sahabat dimanapun berada, demikianlah pembicaraan kami dengan sahabat kami yang senantiasa memberikan inspirasi, semangat terus ya. Amin. Untuk berdakwah, Masya Allah. Sehat selalu Ustaz. Amin. Sukses, berkah selalu antum, ilmunya Sama-sama. bermanfaat. Nah, sahabat-sahabat dimanapun berada, ketika nanti ada satu hal pertanyaan ataupun butuh tentang bagaimana ruqyah syariah, bisa menghubungi nomor kami yang ada di bawah ini. Ada rumah yang mau diruqyah, kita kan ikhtiar manusia, ada tempat usaha, gudang dan sebagainya, apapun bentuknya, orang, silakan menghubungi kami. Kita akhiri jumpa kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.